Sio mamai, beta rindu mau pulang. Siang Pak, Yang apa? apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Hari ini penuh dengan semangat merdeka Pak. Kalau Merdeka. Berarti Bapak ini lahir tahun 45 ya Pak ya? saya 64 Pak. 64. Saya pikir 45. Tapi Bapak awet muda nih kelihatannya nih Pak. Saya sering main sama umuran anak-anak saya untuk urusan multimedia sound system. Oh gitu. Olahraganya apa Pak? Saya olahraganya senam-senam aja Pak di rumah. Oh, senam poco-poco Pak? Ya gitulah, namanya orang Ambon ya Pak. Kita kan nggak boleh kita kan kalau nggak bisa dengar musik dikit pasti goyang-goyang. Woi. Kalau lagu Ambon yang Bapak paling senengin lagu apa nih Pak? Lagu Ambon, lagu daerah itu Sio Mama Pak. Saya pernah dengar Glenn Fredly nyanyiin lagu itu bagus banget Pak. Iya. Sio Mama, beta rindu mau pulang. Sio Mama, beta terlupa. Aku lawangi, beta belum balas mama pun capek. Sio doloe lah sampai besar begini, beta terlupa mamai. Gitu Pak. Sepertinya Bapak terharu ya nyanyiin lagu ini Pak. Kangen sama kampung dan terutama sama mama ya. Kalau di Ambon itu Pak, kalau ibu itu, waduh, ibu itu buat kami itu sangat sekali kami hormati. Karena apa? Karena dia yang melahirkan kita, dia yang jaga kita dari kecil, gendong-gendong gitu ya. Terus kalau sampai besar seperti sampai usia saya sekarang ini, saya masih bisa hidup, lakukan sesuatu di tempat perantauan, ya menurut saya 100% itu memang Tuhan yang atur lewat mama saya, lewat papa saya juga sih. Mama masih ada Pak? Mama ada, papa sudah meninggal. Mama ada di Jakarta Pak, di Ambon Pak? Mama di Bandung sekarang. Di Bandung. Kangen nggak sama Mama Pak? Baru seminggu yang lalu saya pulang. Oh, syukur bisa ketemu lagi ya Pak ya. Iya Pak, ya. ngomong-ngomong nih soal keadaan Indonesia saat ini, Iya Pak. Pak Jokowi kan sudah di periode kedua ini Pak. Iya. Bapak pernah ketemu nggak dengan Pak Jokowi Pak? Dulu waktu 2014 ya, kita ketemu di Projo. Kesan Bapak dengan Pak Jokowi gimana? Humble Pak, sederhana buat saya itu. Humble. Sempat salaman nggak sama Pak Jokowi waktu itu Pak? Di mana ya itu ya? Oh, di Senayan. Di Senayan, di backstage Pak. Ketemu langsung jadinya? Iya, karena saya juga terlibat di sound system dan sebagainya. Pasti ketemulah sama artis-artis dan. Bapak artis juga nih Pak? Oh enggak, saya mainnya sama artis-artis Pak. Karena saya supporting alat. Nah, kenang-kenangan Bapak dengan Pak Jokowi itu yang paling mengesankan Bapak apa itu Pak? Iya, waktu kampanye itu semua orang dihampiri oleh beliau, walaupun nggak semua ya. Semua orang dihampiri, ya itu model-model kampanye sih sebenarnya ya. Untuk mengambil hati rakyat dan sebagainya. Tapi cara dia menghampiri itu beda Pak menurut saya.
cara dia menghampiri itu cara dia menghampiri bapak ke anak, dia menghampiri sebagai anak ke orang tua, dan apa yang dilakukan sampai sekarang itu sebenarnya sumbernya, akarnya itu sebenarnya dari keluarga menurut saya, Pak. Jadi bagaimana dia terbaca, bagaimana dia menata keluarganya, yaitu yang dia lakukan dengan menata pemerintahan ini di Indonesia. Bagaimana kesan Bapak dengan pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, apalagi saat ada pandemi global begini nih Pak? Dia fighter, Pak. Menurut saya nggak ada satu kalau bilang kelemahan nggak mungkin lah, semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tapi kalau bicara kita bicara Jokowi, kan selama ini ketika dia di wali kota Solo, jadi gubernur DKI, itu semua kerja tulus kan, Pak. Begitu. Ketika jadi presiden semakin kelihatan ketulusannya gitu. Menurut saya yang jadi kekuatan dia sebenarnya adalah perhatian dia kepada orang lain. Nah, perhatian itu yang bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi spirit dia untuk untuk mengelola dan menata negara ini dengan baik sebenarnya. Jadi kalau kita baik terhadap orang lain, kalau kita menghormati orang lain, kalau kita menghargai orang lain dengan setulus hati, menurut saya menurut saya ya itu yang memang harus dilakukan oleh manusia. Kan semua agama mengajarkan itu ya, baik kepada orang lain, terus mengasihi orang lain, tidak membenci orang lain dan sebagainya. Menurut saya itu hal sederhana yang dia lakukan, yang kemudian menjadi hal yang luar biasa untuk negara kita ini. Siapa sih yang mau berpikir soal infrastruktur? Kita kan dulu nggak sampai berpikir infrastruktur dibangun sampai kemudian dampaknya dampaknya bisa untuk ekonomi dan sebagainya, jalur-jalur pendistribusian dan sebagainya. Itu kalau infrastruktur tidak ada di zaman pemerintahan Jokowi, menurut saya Indonesia nggak bakalan maju-maju. Dan sekarang kan sudah hampir selesai sebenarnya ya. Saya melihatnya dia membuat Indonesia itu menjadi link semua, terhubung, terintegrasi kemana-mana, sehingga penataannya, pengelolaannya lebih mudah kalau terintegrasi. Kalau terkotak-kotak ya nggak bakalan bisa menurut saya. Harapan Indonesia ke depan gimana Pak? Harapan Indonesia ke depan ya, menjadi negara yang super maju lah, Pak. Masa jadi negara berkembang terus, harus jadi negara super maju menurut saya. Karena menurut saya ini sudah disiapkan semuanya oleh Jokowi untuk menjadi negara maju.